itu udah kebesaran Allah lah. Tadi memaknai 2025 ini seperti apa? Ya banyak lika-likunya. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran untuk lebih baik di 2020. Kita selalu hidup seperti itu. Apa yang sudah kita lalui, kita maknai, kita renungkan. Kalau ada kesalahan kita perbaiki. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa jadi orang yang lebih baik. Oke, Pak Haji, greeting ulang tahun Trans 7. Jadi seperti hari ini rela-rela manggung tapi nggak dibayar untuk mungkin teman-teman kita di Sumatera. Memang iya, karena memang ini kan dikoordinasikan sama Tompi ya. Tompi kontak semua teman-teman. Alhamdulillah hari ini juga saya yang lagi kebetulan memang santai. Jadi saya bilang oke Tom, gue mau deh ikutan gitu. Dan kebetulan juga rumah saya kan di sini nggak terlalu jauh. Jadi ya udah alhamdulillah teman-teman juga banyak yang ikutan hari ini, ramai banget dari tadi siang ya kalau nggak salah sampai malam ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini minimal bisa membantu kawan-kawan kita untuk kita donasikan hasilnya yang ada di Sumatera, Aceh juga. Mudah-mudahan bisa di sana cepat pulih dan saudara-saudara kita bisa kembali hidup normal. Target donasinya berapa Pak Haji? Saya dengar tadi hampir 15 miliar ya. Alasan terbesarnya apa sih Pak Haji? Kenapa? Alasan terbesarnya ngiyain gitu. Alasan terbesar ya tentu karena kemanusiaan dong. Kan kebetulan saya juga ada keturunan orang Sumatera. Banyak masih saudara-saudara saya juga di sana dari pihak ibu ya. Makanya sebenarnya bukan hanya itu, dimanapun namanya soal kemanusiaan kita harus siap bantu apapun bentuknya ya. Tapi kan mungkin bencana ini kan terjadi banyak faktor gitu ya Pak Haji. Kalau misalnya Pak Haji sendiri pandangannya mungkin pesan ke masyarakat atau pemerintah lihat dari berkaca dari bencana kemarin itu gimana? Yang musibah memang kita tidak ada yang tahu ya. Itu bisa datang kapan saja. Tapi kan kalau misalnya bisa diantisipasi, ya contoh paling gampang adalah ini kita udah masuki musim hujan. Curah hujan cukup tinggi. Berarti kan harus dikhawatirkan adalah banjir bandang, longsor dan sebagainya. Nah itu yang tentu harus pihak pemerintah dan kita semua juga ikutan untuk membuat suatu inisiatif untuk kesadaran diri agar bisa menjaga lingkungan. Itu aja paling basic itu dulu ya. Menjaga lingkungan salah satunya dengan cara apa? Ya kita menjaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah kita yang kita buang sembarangan, lalu kemudian selokan-selokan kita selalu rutin bersihkan dengan warga dan sebagainya. Itu yang cukup kecil. Cukup besarnya ya misalnya daerah-daerah seperti yang banyak hutan-hutannya tentu harus jangan ditebang-tebangin pohonnya karena ya akibatnya kan bisa dirasakan ketika longsor seperti ini kan semua merasakan. Banyak sahabat juga yang turun langsung ke sana, Pak Haji ke sana, Pak. Rencana mau ke sana Pak Haji. Sebagian udah di sana. Jadi saya dari sini saja karena kebetulan juga memang kita ada kegiatan di sini juga, salah satunya kita bentuk semacam charity seperti itu. Tapi keluarga di sana aman nggak Pak Haji? Aman alhamdulillah. Pak Haji, dengan banyaknya korban sampai saat ini, darurat kelaparan juga, bahkan sampai saat ini masih ada wilayah yang terisolir, belum bisa dijamah. Pak Haji setuju nggak bahwa bencana ini harus segera ditetapkan menjadi bencana nasional? Kalau itu mungkin pemerintah yang lebih tahu ya, karena itu berdasarkan data. Tapi yang kita harus support dan terus adalah insya Allah mudah-mudahan pemerintah juga nggak tutup mata lah. Daerah-daerah yang masih belum terjamah yang mudah-mudahan bisa segera diatasi. Pak Haji ada kenangan sendiri nggak sih di Sumatera saat kejadian 19? Saya memang udah lama nggak kesana. Saya terakhir ke Sumatera itu waktu pernah manggung dengan bukan manggung, acara pernikahan sahabat dan kebetulan saya salah satu pengisi acara di sana. Tapi udah lama, udah hampir 5 tahun lalu lah. Pak Haji sendiri keturunan Aceh atau Medan atau Padang? Saya keturunan bapak saya, keturunan orang tua saya. Ibu saya orang Batak, bapak saya orang Ambon. Jadi dari Sumatera ibu saya. Oke Pak Haji, di sana juga terdapat Berarti hari ini rela-rela manggung tapi nggak dibayar untuk mungkin teman-teman kita di Sumatera. Memang iya, karena memang ini kan dikoordinasikan sama Tompi ya. Tompi kontak semua teman-teman. Alhamdulillah hari ini juga saya yang lagi kebetulan memang santai. Jadi saya bilang oke Tom, gue mau deh ikutan gitu. Dan kebetulan juga rumah saya kan di sini nggak terlalu jauh. Jadi ya udah alhamdulillah teman-teman juga banyak yang ikutan hari ini, ramai banget dari tadi siang ya kalau nggak salah sampai malam ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini minimal bisa membantu kawan-kawan kita untuk kita donasikan hasilnya yang ada di Sumatera, Aceh juga. Mudah-mudahan bisa di sana cepat pulih dan saudara-saudara kita bisa kembali hidup normal. Target donasinya berapa Pak Haji? Saya dengar tadi hampir 15 miliar ya.
alasan terbesarnya apa sih Pak Haji? Kenapa? Alasan terbesarnya ngiyain gitu. Untuk ikut Alasan ya? terbesar Iya. ya tentu karena kemanusiaan dong. Kan kebetulan saya juga ada keturunan orang Sumatera, banyak masih saudara-saudara saya juga di sana dari pihak ibu ya. Makanya sebenarnya bukan hanya itu, dimanapun namanya soal kemanusiaan kita harus siap bantu apapun bentuknya ya. Tapi kan mungkin bencana ini kan terjadi banyak faktor gitu ya Pak Haji. Kalau misalnya Pak Haji sendiri pandangannya mungkin pesan ke masyarakat atau pemerintah lihat dari berkaca dari bencana kemarin itu gimana? Ya musibah memang kita tidak ada yang tahu ya, itu bisa datang kapan saja. Tapi kan kalau misalnya bisa diantisipasi, ya contoh yang paling gampang adalah ini kita udah masuki musim hujan, curah hujan cukup tinggi. Berarti kan harus dikhawatirkan adalah banjir bandang, longsor dan sebagainya. Nah itu yang tentu harus pihak pemerintah dan kita semua juga ikutan untuk membuat suatu inisiatif untuk kesadaran diri agar bisa menjaga lingkungan. Itu aja paling basic itu dulu ya, menjaga lingkungan. Salah satunya dengan cara apa? Ya kita menjaga kebersihan lingkungan, sampah-sampah kita jangan kita buang sembarangan, lalu kemudian selokan-selokan kita selalu rutin bersihkan dengan warga dan sebagainya. Itu yang cukup kecil. Cukup besarnya ya misalnya daerah-daerah seperti yang banyak hutan-hutannya tentu harus jangan ditebang-tebangin pohonnya, karena ya akibatnya kan bisa dirasakan ketika longsor seperti ini kan semua merasakan. Bayi banyak sahabat juga yang turun langsung ke sana, Bayi ke sana nggak? Rencana mau ke sana Pak Haji. Sebagian udah di sana, jadi saya dari sini saja karena kebetulan juga memang kita ada kegiatan di sini juga, salah satunya kita bentuk semacam charity seperti ini. Tapi keluarga di sana aman nggak Pak Haji? Aman, alhamdulillah. Pak Haji, dengan banyaknya korban sampai saat ini, darurat kelaparan juga, bahkan sampai saat ini masih ada wilayah yang terisolir, belum bisa dijamak. Pak Haji, setuju nggak bahwa bencana ini harus segera ditetapkan menjadi bencana nasional? Kalau itu mungkin pemerintah yang lebih tahu ya, karena itu berdasarkan data. Tapi yang kita harus support dan terus adalah insya Allah mudah-mudahan pemerintah juga nggak tutup mata lah. Daerah-daerah yang masih belum terjamah yang mudah-mudahan bisa segera diatasi. Bayi ada kenangan sendiri nggak sih di Sumatera saat sebelum kejadian? Saya memang udah lama nggak kesana. Saya terakhir ke Sumatera itu waktu pernah manggung dengan bukan manggung, acara pernikahan sahabat, dan kebetulan saya salah satu mengisi acara di sana. Tapi udah lama, udah hampir 5 tahun lalu lah. Pak Haji sendiri keturunan Aceh kah atau Medan kah atau Padang? Saya keturunan bapak saya, keturunan orang tua saya. Ibu saya orang Batak, bapak saya orang Ambon. Jadi dari Sumatera ibu saya. Oke, Bayi di sana juga terdapat bukti